Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joyo Santri Adventure. Oh ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tuh ingin belajar bersama-sama tentang apa yang Allah sudah katakan dalam Al-Quran. Dan itu kadang kita bertanya-tanya itu kapan ya. Nah, Allah sudah mengatakan bahwa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa Allah itu memberikan rizki dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Nah, kadang kita mana ini rizki yang nggak diduga ya Allah, kok nggak kelihatan-kelihatan, kok nggak datang-datang, kok nggak jedul-jedul ya. Nah, kadang bertanya seperti itu. Nah, tapi biasanya sesuatu yang nggak diduga itu yang Allah sampaikan itu tidak semerta-merta. Kadang dikasih ujian dulu sampai mepet itu, sampai hampir istilahnya hampir putus asa ya. Udah hampir putus asa, nggak bisa tengok kanan kiri, udah habis, akhirnya benar-benar sudah tawakal. Nah, tahu-tahu, nah itu baru-baru dari arah yang tidak disangka-sangka. Salah satunya kita belajar dari ini Ustadz Aditya Prayoga ini yang penggerak pencetus rumah makan gratisnya. Jadi mungkin anda semua juga mempunyai pengalaman masing-masing ya, dengan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu. Kita simak ya. Jadi kita kan hidup di dunia ini, baru lahir aja ditolong orang. Ketika kita meninggal dunia nanti kita ditolong orang. Jadi semasa hidup kita ya kita nolong orang. Kalau kita gak nolong orang ya kita itu apa gitu, keterlaluan. Kalau kita mau nolong orang ya kita harus sabar. Banyak sekali ujian-ujian, musibah, cobaan, bahkan bencana, tetap kita ngejalaninnya dengan sabar. Rumah makan gratis pernah loh sampai dirampok, dimasukin oleh perampok, dibegal, diambil semua handphonenya. Tapi ya saya tetap sabar. Karena kalau kita tidak sabar ya sudah lama sekali nih rumah makan gratis tutup, nggak jalan lagi. Gitu. Ini pernah ada stop nih kayaknya sampai di sini gitu. Apa ada pernah kepikiran seperti itu aja terkait rumah makan gratis? Pernah dulu. Karena saya satu diuji dengan kesulitan ekonomi pada waktu itu. Saya juga bingung, nggak ada yang bisa dimasak. Saya harus masak apa? Saya bingung. Akhirnya ya musyawarah sama istri, gimana kalau misalkan kita stop aja lah, tutup aja lah ini makan gratis. Nggak lama kemudian ketemu sama bapak-bapak, dia orangnya baik ya, bisa diajak ngobrol. Akhirnya saya ngobrol sama dia, saya diberikan penguatan itu ya biar kita tuh makin yakin, makin semangat untuk menjalankan kebaikan. Ya akhirnya saya ikutin pesan dan nasihatnya, ya alhamdulillah akhirnya saya bangkit lagi, saya jalani lagi seperti itu. Tadi ngomongin ekonomi segala macam, datangnya itu dari mana? Bantuan ekonominya itu. Saya pernah sampai nggak punya uang sama sekali, kehabisan gas. Tahu-tahu ada orang nganterin gas. Pernah kehabisan beras, tahu-tahu ada orang nganterin beras. Ya tadi aja kita kan kehabisan bahan sembako, sayur-sayuran, tahu-tahu ada yang nganterin cabai sampai 100 kilo. Tadi lihat kan? Tuh, ada yang nganterin cabai sampai 100 kilo. Nggak beli sama sekali tuh, cabai mahal. Kalau udah nyampe 100 kilo, 1 kuintal, berapa tuh harganya? Saya nggak tahu tuh. Gitu. Alhamdulillah, ada aja rezeki yang datang tak disangka-sangka. Ya itu tadi berkat kita sabar. Dan kita pun selain sabar, kita tetap bersyukur. Menjalani ini dengan rasa syukur dan juga ikhlas. Jadi sabar, syukur, ikhlas. Kita gabungkan menjadi satu, nggak akhirnya ya istiqomah. Nah, ini teman-teman. Jadi beliau ini, dan ini biasanya
yang terjadi itu seperti itu memang. Dalam kondisi sudah pepet, tadi disampaikan gas habis, beras habis, nggak ada yang dimasak sama sekali, tapi ingin menjalankan itu, rumah makan gratisnya, ataupun di kehidupan kita sudah habis, nggak ada yang tengok-tengok. Nah, di saat itulah Allah memberikan seperti ini yang tidak disangka-sangka. Nah, kelirunya kita itu, kita pinginnya yang seperti ini nggak disangka-sangka itu setiap saat dan dalam kondisi yang happy saja, lagi happy nggak disangka. Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau Allah menghendaki seperti itu, karena kita memang ya sudah imannya baik, ketakwaannya baik, kemudian ibadahnya baik, menjalani semuanya dengan happy, akhirnya Allah pun datangkan seperti ini dalam kondisi yang happy saja, itu bisa-bisa saja sih. Tapi keseringannya adalah seperti ini, di saat sudah habis nggak ada yang ditengok, tahu-tahu seperti ini. Nah, ini yang dari arah yang min haitsu la yahtasib, yang dari arah yang tidak disangka-sangka itu. Dan saya sudah menyimak dari beliau ya, jadi beliau ini menjalankan ini tidak mengandalkan sedekahnya orang-orang, tidak mengandalkan orang-orang yang ngasih terus dia jalankan, enggak. Jadi benar-benar apa yang beliau ada di rumah, yang dimiliki, yang dia punya, dihasilkan, itu digerakkan untuk rumah makan gratis ini sampai habis. Nah, akhirnya begitu habis, tahu-tahu didatangkan orang-orang baik yang lain yang mensupport, mendukung gerakan ini. Nah, itu cara-cara Allah seperti itu. Nah, jadi, dan beliau pun punya usaha, teman-teman, punya usaha jualan, ada gerai ya di depan rumahnya itu, di depan rumah makan gratisnya itu. Nah, ya Allah ngasihnya bisa ada orang-orang baik yang memberikan dukungan langsung untuk kegiatan ini, atau Allah memberikan usahanya itu jadi lebih mudah, lebih lancar gitu kan. Jadi itulah cara-cara Allah memberikannya. Ya Allah sih nggak usah dibilang kehabisan cara, selalu ada cara yang tadi yang kita nggak sangka-sangka tadi. Oke teman-teman, tetaplah menjadi pribadi yang baik, yang bersabar, bertakwa, ikhlas, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Semoga iman, takwa kita selalu terjaga dan sampai akhir hayat kita dalam kondisi baik atau husnul khotimah. Ikuti terus Joyo Sandri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.